Hei Za, aku lagi sibuk banget nih belajar tentang teori humanistik dalam psikologi pendidikan. Menurut kamu, apa sih sebenarnya yang membedakan teori humanistik dengan teori psikologi lain? Hai Rin, menarik banget topiknya. Jadi, teori humanistik itu fokus pada sisi kemanusiaan peserta didik. Bedanya dengan teori lain, misalnya dengan teori behavioristik yang menekankan pada stimulus dan respon, humanistik melihat siswa sebagai individu yang punya kebebasan, kesadaran diri, dan potensi untuk berkembang secara optimal. Oh, jadi bukan cuma soal perilaku yang bisa diamati, tapi juga bagaimana siswa bisa berkembang secara emosional dan psikologis gitu ya? Betul banget. Tokoh utama teori ini yaitu Abraham Maslow mengemukakan teori kebutuhan hierarki. Dia bilang manusia punya kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta dan diterima, sampai kebutuhan aktualisasi diri. Aku pernah baca juga tentang Carl Rogers kan. Dia menekankan konsep self-actualization dan pentingnya lingkungan belajar yang suportif dan penuh empati. Iya, betul. Roger bilang kalau siswa akan berkembang maksimal kalau mereka merasa diterima tanpa syarat, dihargai, dan didukung oleh guru. Jadi, guru bukan hanya pengajar, tapi juga fasilitator dan pendengar yang baik. Oh, menarik ya. Jadi, dalam konteks pendidikan, guru harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman supaya siswa bisa mengekspresikan diri dan belajar dengan maksimal. Tepat sekali. Kalau suasana belajar penuh tekanan dan otoriter, siswa justru bisa merasa tertekan dan tidak bisa berkembang secara optimal. Dengan pendekatan humanistik, siswa diajak aktif berpartisipasi, misalnya lewat diskusi, proyek kelompok, atau refleksi diri. Aku setuju. Jadi, metodologi pembelajaran juga harus fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Bukan hanya metode ceramah yang monoton kan? Betul. Selain itu, teori humanistik ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter nilai-nilai moral, bukan sekedar hanya pengetahuan akademik saja. Jadi, pendidikan humanistik itu bukan cuma bikin siswa pintar ya, tapi juga membuat mereka jadi manusia yang utuh, yang mampu berempati, kreatif, dan tanggung jawab. Ya, betul sekali. Dan ini sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang, di mana kemampuan sosial dan emosional sama pentingnya dengan kemampuan akademik. Kalau gitu, guru harus punya kepekaan yang tinggi dong terhadap kondisi psikologi siswa dan mampu memberikan dukungan yang tepat. Betul. Misalnya, guru bisa mengenali kalau ada siswa yang sedang mengalami masalah, terutama masalah emosional, dan membantunya lewat pendekatan personal. Wah, jadi teori humanistik itu benar-benar mengubah paradigma pendidikan ya, dari yang kaku jadi manusiawi dan personal. Iya, dan kalau diterapkan dengan baik, hasilnya siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi kehidupan dengan mental yang kuat dan karakter yang baik pula. Terima kasih ya Za, jadi makin paham nih tentang teori humanistik. Aku jadi makin semangat belajar dan juga ingin jadi guru yang bisa menerapkan teori ini. Sama-sama Rina, aku juga makin tertarik dengan psikologi pendidikan. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu ini di masa yang akan datang. Amin.